Kaburagi Kazeo, yaitu tokoh utama dalam film ini, merupakan siswa pindahan yang baru akan menjalani hari pertamanya di Suzuran. Dalam perjalanannya ke Suzuran, dia bertemu dengan Momo, Ogisu, dan Iwata. Kazeo yang tidak tahu jalan menuju Suzuran bertanya kepada mereka bertiga. Tetapi entah apa yang merasuki mereka bertiga, mereka malah mengajak Kazeo untuk berkelahi. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba mereka hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil milik murid baru yang bernama Ryohei. Karena kesal, Kazeo menyuruh Ryohei untuk minta maaf karena mobil si Ryohei ini baru saja hampir menabraknya. Tetapi Ryohei tidak peduli dan malah menerobos masuk ke Suzuran. Dan Kazeo pun melakukan hal yang sama. Sementara itu, di dalam Suzuran sendiri sedang terjadi baku hantam untuk menentukan siapa yang berkuasa antara Goura dan Takagi. Dan ternyata Goura ini terlalu kuat untuk Takagi. Bahkan dia mampu mengalahkan Takagi hanya dengan satu hantaman. Takagi dibuat seperti anak kecil saja di depan. Lanjut part 3. Kembali ke Kazeo yang masih kesal dan berusaha untuk mengejar Ryohei. Tiba-tiba, entah datang dari mana, Roni CS yang mencoba untuk menghentikan Kazeo karena menerobos masuk blokade. Karena kesal, Kazeo pun memukulnya hanya dengan satu pukulan, yang membuat gigi si Roni CS rontok semua. Kejadian tersebut membuat orang-orang di sana sadar bahwa dia adalah Kaburagi Kazeo, orang terkuat di sekolah lamanya. Kemudian Ogisu memberitahukan Kazeo ranking tempur di Suzuran. Tidak seperti di sekolah lain yang harus pandai mata pelajaran, di Suzuran jika ingin naik ranking, siswanya cukup jago berkelahi saja. Ranking pertama ditempati oleh Goura dengan nilai 68. Posisi kedua yaitu Takagi yang tadi pagi baru saja dikalahkan oleh Goura dengan nilai 6. Di ranking 3 ada si botak Tarajima dengan nilai 66. Di ranking 4 ada pesaingnya Yamaha yaitu Honda dengan nilai 65. Di posisi kelima ada Kazeo. Pukulan di hari pertamanya membuat rankingnya langsung naik drastis ke posisi 5. Dengan posisi 2, 3, dan 4 menjadi anak buah Goura, membuat Goura semakin berkuasa di Suzuran. Si pemain bokep Ryohei juga kuat sama seperti Kazeo. Dia cuma butuh satu pukulan untuk menjatuhkan lawannya. Tapi jangan lupa Rindaman. Tapi gue lebih suka nyebut dia Rindamen. Dia adalah orang terkuat di Suzuran. Balik ke Kazeo yang sedang berada di sebuah bar esotik bersama Ogisu dan temannya. Tiba-tiba Momo terlibat perkelahian dengan Shibata, pemimpin sekolah Kurosaki. Iwata yang sudah babak belur mengadu kepada Ogisu. Kazeo yang melihat Iwata berdarah-darah mengingatkannya akan satu hal. Seketika itu dia marah dan langsung membabat habis semua anak buah Shibata. Sampai pada akhirnya Kazeo berhadapan dengan Shibata. Tapi karena ada polisi yang datang, mereka pun pindah tempat untuk melanjutkan perkelahiannya. Tapi bukannya berkelahi, Shibata malah mengajak Kazeo untuk ngudud rokok cap orang tua bersama. Ngudud dulu, kata Shibata. Di sekolah industrial Kurosaki, Shibata sedang melakukan perekrutan calon siswa baru untuk menjadi anggotanya. Bukan diberi soal ujian, melainkan mereka cukup bertarung saja. Dan siapa yang jago berkelahi boleh menjadi anggota Shibata. Dari awal film ini emang cukup aneh, masa masuk sekolah cuma dites berkelahi. Oke, lanjut. Di tengah perekrutan, mereka diganggu dengan suara ember bermotor. Dan setelah dicek keluar, ternyata yang ember bermotor adalah Fujiwara. Maksud kedatangan Fujiwara ke sana cuma mau manas-manasin Shibata bahwa dia udah bebas dari penjara, sambil pamerin motor embernya.
Balik ke Kazeo yang sedang mandi di pemandian air panas bersama 3 temannya. Tapi lagi-lagi Iwata cari gara-gara dan mengadu kepada Ogisu karena dia dipukul sampai berdarah. Ogisu yang tidak terima mencari siapa pelakunya, tapi nggak disangka yang memukul Iwata adalah orang besar bertato. Karena tubuh Ogisu kecil, dia pun diam saja ketika dipukul. Ternyata Ken juga ada di sana. Karena kesal mandinya terganggu, Ken ikutan marah. Tetapi apa daya, ternyata anggota orang bertato itu banyak. Mereka pun kabur dari pemandian tersebut telanjang bulat sambil otongnya kemana-mana. Di markas Otsu, Fujiwara sedang disiksa karena bertindak sok jagoan dengan memakai nama Otsu. Tetapi Noroka memberikan kesempatan dan memberinya beberapa anggota untuk menghancurkan Nakata Auto. Kesempatan ini dimanfaatkan Fujiwara sebaik-baiknya untuk balas dendam kepada siswa Kurosaki dan Suzuran. Karena dulu Fujiwara itu cupu dan sering ditindas oleh mereka. Yang lagi makan mie pun gak dibiarin lolos. Pokoknya setiap siswa Kurosaki, Suzuran hajar. Sampai akhirnya Fujiwara tiba di Nakata Auto. Untungnya di sana ada Ken yang menghentikan Fujiwara dan kelompoknya agar tidak berbuat kerusakan lebih parah. Di hari esoknya, Goura and the gang yang tengah berada di dalam bis pun tak luput dari incaran Fujiwara. Kayaknya Fujiwara punya dendam pribadi kepada Goura. Karena Goura kalah jumlah, Goura kabur meninggalkan Takagi dan Honda. Dari aksi pengeroyokan tersebut, yang selamat cuma si Takagi dengan penuh luka. Sedangkan si Honda disandra oleh Fujiwara. Si botak Karajima marah kepada Goura karena kabur meninggalkan Takagi dengan Honda dan menyebut Goura pengecut. Mereka kecewa dan pergi meninggalkan Goura. Keesokan akhirnya, Honda yang diculik pada akhirnya diantarkan oleh Shibata. Shibata menjelaskan bahwa Honda dilempar ke pinggir jalan dengan penuh luka oleh kelompok Fujiwara. Balik ke Goura, Goura yang tidak terima disebut pengecut oleh Shibata nekat bertindak sendirian. Dia mendatangi markas Fujiwara untuk mencarinya. Tetapi anak buah Fujiwara enggan memberitahunya. Goura yang lengah akhirnya ditusuk dari belakang. Tapi hal itu tidak berefek karena Goura punya ilmu kebal sajam. Karena tidak menemukan Fujiwara di markasnya, dia mencari Ryohei. Goura tahu Ryohei dekat dengan Fujiwara. Ryohei nggak mau memberitahu di mana Fujiwara, akhirnya bertarung dengan Goura. Goura yang mengalami luka tusuk pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh si pemain bokep Ryohei. Karena Ryohei berhasil mengalahkan Goura, kini dia menjadi penguasa di Suzuran. Ryohei yang sudah menjadi penguasa di Suzuran, kini memiliki anak buah dan mengajak Kazeo untuk berkelahi. Tetapi Kazeo menolaknya karena dia tidak suka bertarung. Tiba-tiba Ogisu datang untuk membantu. Tapi Kazeo malah kabur dan meninggalkan Ogisu yang tengah dikeroyok oleh anak buah Ryohei. Kayaknya Kazeo ini gak setia kawan. Setelah meninggalkan Ogisu yang tengah dikeroyok, Kazeo masih sempat-sempatnya menjenguk Ogisu di rumah sakit. Ogisu yang kecewa karena Kazeo tidak menolongnya, padahal dia selalu berharap suatu saat Kazeo menguasai Suzuran. Karena perkataan Ogisu, Kazeo pun merenungi kesalahannya. Di sana juga, Kazeo menemui Shibata dan Goura yang tengah terluka. Di sana Kazeo mendapat sedikit pencerahan dari Shibata. Goura juga berharap Kazeo bertindak untuk menghentikan Ryohei dan Fujiwara. Kini tekad Kazeo pun berubah. Dia mendatangi Ryohei untuk mengajaknya bertarung, merebutkan tahta Suzuran besok di atap sekolah. Ryohei yang bermental pemain bokep tentu saja menerima tantangan tersebut. Dan keesokan harinya, Kazeo berangkat menuju tempat pertarungan, dibantu dengan Ogisu dan siswa Kurosaki. Tentu saja Goura dan kelompoknya juga ikut membantu. Mereka pun berjalan menuju TKP sambil diiringi musik khas Cross Zero. Sedangkan Ryohei menunggu di atap Suzuran sambil ngudud rokok cap orang tua. Kazeo yang sudah tiba sebelumnya harus melewati penghadangan Fujiwara.
Dan akhirnya pertempuran pun dimulai yang diawali dengan teriakan khas anak suzuran. Sementara Kazeo terus berusaha naik ke atap suzuran untuk bertarung dengan Ryohei ditemani oleh Ogisu. Sedangkan Goura berhadapan dengan Fujiwara. Di sini Goura nampaknya sedikit kewalahan, mungkin karena luka tusuknya yang masih belum sembuh. Untungnya Shibata datang membantu dengan lengan yang masih diperban. Di tengah pertarungan Shibata dengan Fujiwara, Fujiwara tidak sengaja menarik baju Shibata sehingga luka bakar di tubuhnya terlihat. Seketika itu, Fujiwara diam sambil melihati luka bakar di tubuh Shibata. Ternyata, dulu Fujiwara masuk penjara karena membakar Shibata. Fujiwara yang melihat luka bakar yang disebabkan oleh dirinya malas untuk melanjutkan perkelahian dan akhirnya Fujiwara pergi begitu saja. Balik ke Kazeo yang sudah tiba di atap suzuran. Sebelum bertarung, mereka membuat perjanjian siapa yang kalah harus mentraktirnya minum. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Di sini diperlihatkan pertarungan yang sangat epik. Pada awalnya Kazeo sedikit kewalahan dan tertekan, tapi karena arahan sang sutradara, Kazeo dapat mengalahkan Ryohei.